Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang tentara yang istrinya dijebak oleh polisi nakal. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sersan Arga Wibowo duduk dalam barak kecil yang sederhana di sebuah pos perbatasan di Kalimantan. Sudah hampir 3 bulan dia bertugas di daerah yang terpencil ini. Tugasnya adalah menjaga keamanan perbatasan, sebuah tanggung jawab besar yang memisahkannya jauh dari rumah dan orang-orang yang ia cintai. Arga sering merasa kesepian di sini, terutama di malam hari saat langit gelap dan hutan di sekitar pos hanya diselimuti oleh suara hening. Sesekali, ia merasakan angin malam yang dingin menyapu tubuhnya, membawa rasa rindu yang mendalam untuk kembali ke Jakarta dan bertemu dengan istrinya, Melati. Melati adalah sosok wanita sederhana yang ia temui di kantor beberapa tahun lalu. Mereka menikah 2 tahun yang lalu, dan sejak saat itu, hidup mereka dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana namun penuh makna. Melati bukan tipe wanita yang suka dengan kemewahan. Dia lebih memilih kehidupan yang tenang dan tidak terikat oleh gemerlap dunia luar. Itulah salah satu alasan mengapa Arga jatuh hati padanya. Meski terpisah jarak karena tugas-tugasnya yang sering memaksa mereka berjauhan, komunikasi mereka selalu terjalin dengan baik. Melati memahami betul tanggung jawab suaminya sebagai seorang tentara, dan itu membuat Arga merasa sangat dihargai. Sore itu, seperti biasa, Arga membersihkan senapan SS-2V5 miliknya, satu-satunya teman setia yang selalu bersamanya dalam tugas. Matanya menerawang jauh keluar jendela barak, berharap bisa mendengar kabar dari Melati melalui telepon. Namun, ponselnya tiba-tiba bergetar. Itu adalah pesan yang tidak ia duga sama sekali. Pesan yang akan mengubah segalanya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Arga membuka pesan itu, dan wajahnya langsung berubah. Isi pesan itu sangat mengejutkan. Melati terlibat dalam kasus narkoba. Arga tidak percaya apa yang baru saja ia baca. Ia menggenggam ponsel itu erat, berusaha menenangkan dirinya, tetapi jantungnya seakan berhenti berdetak. Melati, ini pasti salah, pikirnya, namun rasa khawatirnya semakin dalam. Sesuatu yang tidak beres tengah terjadi. Dalam hatinya, Arga tahu ia harus segera pulang ke Jakarta. Namun, perasaan bingung dan marah bercampur aduk. Ada yang tidak beres, dan ia harus mencari tahu lebih lanjut. Ponsel Arga masih tergenggam erat di tangan. Wajahnya pucat pasi setelah membaca pesan itu berulang kali. Pikiran Arga berputar liar, mencoba mencerna apa yang baru saja dia baca. Melati, narkoba. Suaranya hampir tidak terdengar saat dia berbisik, seolah-olah ingin memastikan bahwa dia tidak salah membaca. Istrinya yang lembut, penuh perhatian, yang selalu menghindari hal-hal buruk, tidak mungkin terlibat dalam dunia gelap seperti itu. Di pos perbatasan yang sepi itu, Arga merasa waktu berhenti sejenak. Ia memandangi pesan di layar ponselnya sekali lagi. Istri Anda, Saudari Melati, saat ini sedang dalam tahanan kami. Dia terlibat dalam penggerebekan narkoba di Hotel Grand Permata. Kalimat itu terasa begitu tajam, seperti pisau yang menancap di hati Arga. Bagaimana bisa istrinya yang begitu baik, yang ia kenal dengan sepenuh hati, terjerat dalam masalah seperti ini? Arga berusaha menenangkan dirinya. Ada banyak hal yang harus dipahami, dan dia tahu, untuk mendapatkan jawaban yang benar, dia harus bertindak cepat. Ini pasti kesalahpahaman, bisiknya pada diri sendiri. Namun, setiap detik yang berlalu menambah beban berat di hatinya. Melati, istrinya, tidak pernah terlihat mengubah perilakunya. Dia tidak pernah terlibat dalam hal-hal buruk, apalagi narkoba. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Arga selalu merasa aman dan tenang saat berada di dekat Melati. Itulah mengapa ia merasa sangat terkejut dengan tuduhan yang kini menghadang mereka. Setelah beberapa saat terdiam, Arga meraih tasnya dan dengan cepat memasukkan barang-barangnya. Tanpa berpikir panjang, dia segera menghubungi komandannya dan meminta izin untuk pulang ke Jakarta. Beruntung, komandannya memahami dan memberikan izin cuti mendadak.
Arga bergegas menuju bandara, hatinya penuh kecemasan. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Ia hanya ingin satu hal, menemui Melati dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia bertekad untuk mengungkap kebenaran, apapun yang harus dilalui. Namun, satu hal yang pasti, saat ia tiba di Jakarta, hidupnya akan berubah selamanya. Penerbangan pagi itu terasa lebih panjang dari biasanya. Arga duduk terpaku di kursinya. Matanya kosong menatap keluar jendela pesawat yang terbang tinggi di atas awan. Semua yang ada dalam pikirannya hanya satu, Melati. Setiap detik yang berlalu semakin membuat hatinya dihantui kecemasan. Ia tak pernah membayangkan situasi seperti ini akan menimpanya, melihat istrinya terjerat dalam kasus narkoba yang besar. Bagaimana bisa? Semua kenangan manis bersama Melati seolah mengaburkan pandangannya. Dia ingat bagaimana mereka sering berjalan-jalan di taman, atau duduk berdua di balkon, berbicara tentang masa depan yang penuh harapan. Tidak ada tanda-tanda bahwa kehidupan mereka akan terbalik seperti ini. Di pesawat, Arga mencoba menghubungi beberapa rekan dekatnya di militer, berharap mendapat informasi yang lebih jelas. Namun, semua upayanya sia-sia. Semua sumber informasi yang bisa dia andalkan terhalang oleh jarak dan prosedur yang ketat. Hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan, menghadapi kenyataan langsung. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Arga segera menuju ke Polsek Kebayoran Baru, tempat Melati ditahan. Ia tidak peduli dengan kerumunan orang di sekelilingnya. Langkahnya penuh tekad. Ia tahu waktunya sangat terbatas, dan semakin lama ia menunggu, semakin dalam ketakutannya. Apalagi, informasi yang dia dapatkan melalui pesan tadi sangat minim. Hanya ada sedikit penjelasan tentang kejadian di hotel, dan tidak ada petunjuk lebih lanjut mengenai siapa yang terlibat. Setelah beberapa menit berjalan keluar dari terminal, Arga langsung mengarahkan langkahnya ke pintu taksi yang menunggu. Tak ada waktu untuk berpikir panjang. Semua yang dia tahu adalah bahwa Melati membutuhkan bantuannya. Polisi mungkin punya alasan untuk menahan istrinya, tetapi Arga merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ada lebih dari sekadar kebetulan di balik semua ini. Hanya satu hal yang ia yakini, ia harus segera berada di sisi Melati. Sesampainya di polsek, suasana terasa suram dan kaku. Arga memasuki lobi yang sunyi, matanya menyapu sekeliling, mencari petunjuk atau orang yang bisa membantunya. Lalu, ia mendekati petugas jaga yang duduk di meja, mengatur napasnya sebelum berbicara. "Saya ingin bertemu dengan penyidik yang menangani kasus istri saya," ujar Arga dengan suara yang sedikit gemetar, namun tegas. Petugas itu menatapnya sejenak, lalu tanpa banyak bicara, menunjuk ke arah sebuah pintu yang terbuka. "Silakan, Pak," katanya. Arga mengikutinya, dan setiap langkahnya semakin mendekat ke kebenaran yang selama ini ia cari. Namun, di balik ketegasannya, ia merasakan kegelisahan yang tak terbendung. Sebuah pertanyaan besar menggantung di pikirannya. Apakah ini memang kesalahan Melati, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dimainkan di balik layar? Pintu ruang penyidik itu terbuka pelan, dan Arga melangkah masuk dengan hati yang berdebar. Ruangan itu kecil, penuh dengan dokumen dan berkas yang tergeletak di meja. Di ujung meja, seorang pria dengan seragam polisi tengah duduk, memeriksa beberapa berkas sambil sesekali menulis di atas kertas. Itu adalah Ibtu Budi, penyidik yang menangani kasus Melati. Arga menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri meski rasa cemas terus menggelayuti hatinya. "Selamat pagi, Pak," ujar Arga, suara sedikit serak. Ibtu Budi mengangkat kepala, menatapnya dengan mata yang agak tajam. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Budi dengan nada datar, tanpa menunjukkan ekspresi berarti. Arga merasa seolah-olah dia berbicara dengan dinding. Namun, ia tahu ia harus tetap tenang. "Saya Sersan Arga Wibowo, suami dari saudari Melati yang saat ini sedang ditahan di sini," jawab Arga dengan nada tegas. "Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Istri saya tidak mungkin terlibat dalam narkoba." Ibtu Budi menunduk sejenak, membuka berkas di depannya, dan mulai menjelaskan. "Istri Anda tertangkap basah di sebuah kamar hotel di Grand Permata, bersama barang bukti narkoba seberat 5 gram. Suaranya datar, hampir seperti sebuah laporan rutin yang tidak memiliki bobot emosional. Arga menelan ludah, berusaha mencerna kata-kata itu. "Itu tidak mungkin.
Dia tidak pernah terlibat dengan narkoba, jawab Arga dengan tegas, meski dalam hatinya ada keraguan yang perlahan tumbuh. Budi mengangkat bahu, lalu menunjuk ke tumpukan berkas. Kami hanya bekerja berdasarkan bukti yang ada. Kamar itu dipesan atas nama istri Anda, dan barang bukti ditemukan di dalamnya. Kami tidak bisa mengabaikan fakta itu, Pak. Arga merasakan dadanya sesak. Tapi, dia tidak mungkin melakukannya, kata Arga, suaranya mulai bergetar. Ada yang salah dengan ini. Saya yakin dia dijebak. Ibtu Budi tidak menunjukkan rasa empati atau pengertian. Semua bukti menunjukkan keterlibatan istri Anda dalam kasus ini, jawabnya dingin. Arga mengepalkan tangannya, merasa amarahnya mulai memuncak. Namun, ia berusaha menahan diri. Siapa yang melaporkan kasus ini? Tanyanya. Budi menatapnya tanpa ekspresi, lalu menjawab, kami mendapat informasi dari informan yang tidak bisa kami sebutkan identitasnya. Arga menatap Budi dengan tajam, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Informan, gumamnya, semakin yakin bahwa ini bukan sekadar kecelakaan. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ia tidak bisa hanya berdiri dan mendengarkan penjelasan kosong ini. Saya ingin bertemu dengan istri saya, tegas Arga, suaranya penuh tekad. Ibtu Budi terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Silakan, tapi hanya sebentar, jawabnya. Ketegangan semakin terasa saat Arga melangkah menuju ruang tahanan, tempat Melati berada. Setiap langkahnya penuh keraguan, tapi di balik semua itu, ada satu keyakinan yang semakin kuat dalam dirinya. Melati tidak bersalah. Sesampainya di depan pintu tahanan, Arga menatap pintu besi yang menahan istrinya, merasa seolah-olah dunia ini begitu sempit. Tetapi, ia tahu bahwa ia harus berjuang untuk menemukan kebenaran di balik semua ini. Setelah pertemuan dengan Ibtu Budi, Arga merasa seolah-olah ia sedang terperangkap dalam labirin yang tak ada ujungnya. Semua yang ia dengar dari penyidik hanya menambah kebingungannya. Setiap kata yang keluar dari mulut Budi terdengar datar, penuh dengan prosedur, seolah-olah Melati hanyalah sebuah kasus biasa. Namun, bagi Arga, ini jauh lebih dari sekadar sebuah kasus. Ini tentang istrinya, orang yang telah ia cintai dan percayai selama bertahun-tahun. Saat keluar dari ruang penyidik, Arga merasa hatinya semakin dipenuhi dengan kecurigaan. Ia tak bisa menerima begitu saja apa yang baru saja disampaikan kepadanya. Bagaimana bisa Melati, seorang wanita yang begitu berhati-hati dan jauh dari dunia gelap, tiba-tiba terjebak dalam kasus narkoba? Ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu, jika ia tidak menemukan kebenaran, hidupnya akan hancur. Arga menghubungi beberapa rekannya yang bekerja di militer, berharap mereka bisa memberikan informasi lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dari percakapan singkat dengan rekan-rekannya, Arga mendapat petunjuk kecil yang mengejutkan. Rupanya, nama Tony, seorang rekan kerja Melati yang pernah memiliki masalah dengannya, terkait dalam kasus ini. Tony diketahui memiliki beberapa masalah pribadi dengan Melati, terutama karena laporan yang pernah dibuat oleh istrinya mengenai beberapa penyimpangan di tempat kerja. Apakah mungkin Tony terlibat dalam jebakan ini? Pikiran Arga semakin tajam. Ia tahu, untuk memecahkan teka-teki ini, ia harus menggali lebih dalam. Tanpa memberitahu siapapun, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia mengunjungi hotel tempat penggerbekan itu terjadi, berharap bisa menemukan bukti baru yang dapat mengungkapkan siapa yang benar-benar berada di balik semua ini. Di sana, ia berbicara dengan petugas keamanan hotel dan mencoba mencari tahu siapa yang memesan kamar tempat Melati ditemukan. Namun, informasi yang ia dapatkan justru semakin memperburuk suasana. Kamar itu, ternyata, dipesan atas nama Melati, tetapi transaksi pembayaran dilakukan dengan uang tunai, tanpa ada jejak identitas lain yang jelas. Semua ini semakin menambah kecurigaannya bahwa ada seseorang yang memang sengaja menjerat istrinya. Keesokan harinya, Arga kembali ke kantor polisi untuk berbicara lebih lanjut dengan Ibtu Budi. Di dalam ruangan, ia bertanya dengan tegas, apakah Anda yakin ini hanya sebuah kebetulan? Budi menatapnya tanpa berkata-kata, hanya menatapnya dengan tatapan dingin yang tak menyiratkan apapun. Namun, Arga tak akan berhenti sampai ia menemukan jawaban yang pasti. Dari penyelidikan yang dilakukannya, Arga mulai melihat pola yang mencurigakan.
dan semakin yakin bahwa istrinya adalah korban dari sebuah jebakan besar. Ia tidak akan membiarkan siapapun merusak kehidupan keluarganya begitu saja. Untuk menemukan siapa yang sebenarnya di balik semua ini, Arga tahu ia harus siap menghadapi kenyataan pahit yang belum terungkap. Kebenaran akhirnya mulai terungkap, meski dengan cara yang tak terduga. Arga merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil menuju pencarian ini semakin mendekatkan dirinya pada titik terang, namun dengan resiko yang semakin besar. Setelah beberapa hari menyelidiki, ia akhirnya menemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan Tony, rekan kerja melati yang punya dendam pribadi terhadap istrinya. Tony selama ini diam-diam menyimpan amarah setelah Melati melaporkan ketidakberesan di tempat kerja mereka, sebuah laporan yang sempat mengancam posisinya. Arga, yang kini dipenuhi dengan kemarahan dan tekad, mulai menyusun rencana untuk mengungkap siapa yang berada di balik jebakan besar ini. Ia tak hanya bergantung pada informasi dari pihak kepolisian, melainkan juga mencari sumber lain yang bisa membantunya. Salah satu teman lamanya di kepolisian memberi petunjuk tentang dugaan adanya jaringan narkoba yang sering melibatkan oknum-oknum tertentu, termasuk Tony. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas bahwa Tony bukan hanya sekedar seorang pelaku kecil. Ia ternyata terlibat dalam perdagangan narkoba lokal yang lebih besar, dan sudah lama bersekongkol dengan beberapa oknum polisi yang bekerja sama dengan jaringan tersebut. Arga merasa semakin yakin bahwa kejadian di hotel itu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sebuah rencana matang untuk menjebak Melati, menggunakan narkoba yang sengaja diletakkan di kamarnya. Arga tidak bisa menunggu lebih lama. Ia tahu ia harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Ia menghubungi Sertu Danang, sahabatnya yang kini bertugas di Kodim Jakarta Selatan. Dengan informasi yang ia kumpulkan, mereka menyusun strategi untuk menggulung jaringan narkoba ini dan membongkar semua keterlibatan Tony serta oknum-oknum polisi yang terlibat. Namun, semakin Arga mendekati kebenaran, semakin besar ancaman yang ia hadapi. Ia tahu bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan Tony dan beberapa polisi nakal, tetapi dengan sebuah sistem yang lebih besar dan lebih kuat. Sebagai seorang prajurit, ia terbiasa berperang dengan musuh yang jelas. Namun kali ini, musuhnya tersembunyi dalam bayang-bayang. Hari berikutnya, Arga kembali ke kantor polisi untuk mencari bukti lebih lanjut. Kali ini, ia mendekati Kapolsek Sudarmaji dengan tujuan yang jelas, menggali lebih dalam kebenaran yang selama ini disembunyikan. Di hadapan Kapolsek, Arga menegaskan bahwa ia telah mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Tony, bersama dengan beberapa oknum polisi, telah merencanakan jebakan terhadap istrinya. Kapolsek, yang awalnya terlihat tenang, akhirnya merubah ekspresi wajahnya ketika Arga menunjukkan beberapa bukti penting yang telah ia kumpulkan. Ternyata, informasi dari Danang dan beberapa rekannya di TNI berhasil membuka tabir kebusukan yang selama ini disembunyikan. Kapolsek tidak bisa lagi membantah bahwa ada konspirasi besar yang melibatkan beberapa pihak di dalam kepolisian. Dengan bukti yang ada, Arga segera menghubungi pihak Propam dan POM TNI. Dalam waktu singkat, tim penyelidik dari kedua instansi tersebut turun tangan untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Tanpa mereka ketahui, Tony dan Ibtu Budi telah menghubungi jaringan narkoba untuk mengatur semua ini, dan kini semuanya mulai terbongkar satu persatu. Arga merasa keberhasilannya semakin dekat. Namun ia tahu bahwa musuh yang ia hadapi tidak akan menyerah begitu saja. Namun, dengan tekad yang kuat dan bantuan dari teman-teman seperjuangannya, Arga yakin bahwa kebenaran akan mengungkap semuanya. Ia tidak akan berhenti sampai istrinya, Melati, dibebaskan sepenuhnya dan keadilan ditegakkan. Arga tahu ia tidak bisa menghadapi konspirasi ini sendirian. Di tengah kebingungannya dan rasa marah yang semakin memuncak, ia menghubungi Sertu Danang, rekan sesama prajurit yang ia percayai. Danang, yang kini bertugas di Kodim Jakarta Selatan, tidak butuh waktu lama untuk merespon. Setelah mendengar cerita Arga, ia langsung menawarkan bantuan. "Bro, kita akan selesaikan ini bersama," ujarnya dengan tegas, tanpa basa-basi. Danang segera mengumpulkan beberapa prajurit dari unitnya yang memiliki keahlian dalam penyelidikan dan pengintaian. Mereka menyusuri jejak yang Arga temukan, mulai dari tempat-tempat yang dicurigai hingga menghubungi informan di lapangan. Informasi yang didapatkan semakin mengarah pada Tony dan beberapa oknum polisi yang terlibat dalam jaringan narkoba. Dengan bantuan Danang dan timnya, Arga merasa semakin kuat. Mereka menyusun strategi untuk menggulung seluruh jaringan,
mengungkap siapa yang ada di balik semua ini. Bukan hanya untuk membebaskan Melati, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa ada yang lolos dari hukuman. Dengan bukti yang semakin menguat, Arga bersama tim dari TNI mulai mempersiapkan langkah terakhir untuk membongkar jaringan yang telah merusak hidup istrinya. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya soal Melati, tapi juga soal membela kehormatan keluarga dan menegakkan keadilan. Arga tidak akan membiarkan siapapun yang berani bermain kotor dengan keluarganya. Sertu Danang dan timnya berhasil mengumpulkan informasi penting tentang pergerakan Tony dan oknum-oknum polisi yang terlibat. Dengan gerakan cepat dan tak terduga, mereka melancarkan serangan yang terkoordinasi. Tony dan Ibtu Budi akhirnya berhasil dibekuk di sebuah lokasi yang diketahui sering mereka gunakan untuk transaksi narkoba. Di tengah kekacauan itu, Arga berhadapan langsung dengan Tony. "Kau yang menghancurkan hidup kami," ujar Arga dengan nada dingin, menatap tajam mata Tony yang penuh ketakutan. Setelah pengakuan Tony, Arga merasa ada kepuasan tersendiri. Namun, ia juga tahu bahwa ini belum selesai. Proses hukum masih panjang, tetapi setidaknya, pembalasan untuk istrinya telah dimulai. Setelah serangkaian peristiwa yang menegangkan, Arga akhirnya bisa merasakan sedikit kedamaian. Melati, yang semula terjebak dalam kasus yang kejam, kini mulai merasakan kelegaan setelah pembebasannya. Ketika surat keputusan pembebasan diberikan, Melati menggenggam tangan Arga erat. Matanya yang semula penuh kecemasan kini berubah menjadi harapan. Arga tahu bahwa ini adalah kemenangan kecil dalam perjuangan panjang mereka. Meski Tony dan Ibtu Budi telah ditangkap, dan oknum-oknum lain mulai terungkap, ia sadar bahwa sistem yang rusak ini tidak akan berubah dengan cepat. Namun, untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, Arga merasakan ketenangan. Melati aman, dan itu sudah cukup bagi Arga. Dengan bantuan dari Sertu Danang dan timnya, mereka berhasil mengungkap kedok para pelaku yang selama ini bersembunyi di balik topeng keadilan. Tapi Arga juga tahu bahwa jalan mereka belum selesai. Ini baru permulaan. Setidaknya, untuk hari ini, ia dan Melati bisa bernafas lega. Keadilan akhirnya mulai ditegakkan. Arga merasa bahwa meskipun pertarungan ini belum berakhir, ia telah mencapai langkah besar dengan membongkar jaringan korupsi yang selama ini merusak hidupnya dan istrinya. Proses hukum terhadap Tony dan Ibtu Budi berjalan cepat. Tony, yang terungkap sebagai dalang di balik jebakan terhadap Melati, dijatuhi hukuman berat atas keterlibatannya dalam perdagangan narkoba dan penyalahgunaan kekuasaan. Begitu juga dengan Ibtu Budi, yang akhirnya mengaku telah menerima suap untuk menjebak Melati. Namun, meskipun para pelaku utama sudah tertangkap, Arga tahu bahwa ini belum sepenuhnya selesai. Kasus ini membuka mata banyak pihak akan adanya sistem yang rapuh dan penuh kepentingan pribadi. Banyak oknum polisi yang terlibat dalam praktik kotor ini, dan Arga bertekad untuk memastikan bahwa semuanya dibongkar. Dengan bantuan dari Propam dan POM TNI, Arga melihat bagaimana para pelaku kejahatan ini satu persatu diproses. Meskipun perjuangan panjang menanti, Arga merasa puas. Keadilan, meski perlahan, akhirnya berpihak pada mereka yang berjuang untuknya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keadilan kadang harus diperjuangkan dengan cara yang keras. Namun, pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya.